Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah telaah materi PAI, maka pada kesempatan ini saya akan menelaah materi PAI kelas 7 SMP IT Iqra Ibu. Buku yang digunakan atau buku PAI yang digunakan di SMP IT Iqra Ibu adalah buku terbitan Erlangga kurikulum K13. Baik, kita akan bahas materi yang pertama. Yang akan saya bahas di sini adalah bab pertama, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Peta konsep dari bab ini adalah sebagai berikut. Landasan atau kajian utamanya adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian berikutnya adalah hadis. Ini menjelaskan tentang hukum, niat, keutamaan, dan balasan bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian peta konsep selanjutnya adalah bahwa siswa dikehendaki mampu membaca dengan baik, dengan tartil, Quran surat Al-Mujadilah, kemudian surat Ar-Rahman, dan hadis yang terkait tentang menuntut ilmu. Peta konsep berikutnya adalah memahami kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33, serta di dalam hadis yang berkenaan dengan menuntut ilmu. Peta konsep terakhir dalam bab ini adalah perilaku. Maksudnya, perilaku siswa akan terpengaruh dengan bagaimana siswa mampu memahami kandungan daripada Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait dengan menuntut ilmu. Jadi siswa mampu berperilaku dengan apa yang tercermin dari ayat dan hadis tersebut. Baik, kita bahas. Bab 1, kewajiban menuntut ilmu. Dalil yang digunakan adalah Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang saya bacakan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalil yang kedua atau dasar yang kedua adalah surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu untuk menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar berikutnya adalah dasar berupa hadis. Hadis pertama tentang menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis yang kedua, keutamaan menuntut ilmu. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Yang ketiga, balasan bagi orang-orang yang berilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, sebagaimana peta konsep tadi, siswa mampu membaca, melafalkan daripada firman Allah dalam surat Al-Mujadilah dan
surat Ar-Rahman, kemudian dalam hadis-hadis yang terkait tentang keutamaan menuntut ilmu, sehingga siswa mampu memahami dan mengerti pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan ini dan bagi seorang muslim. Makanya siswa diharapkan mendapatkan pemahaman bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, dan di dalam menuntut ilmu tentunya banyak proses-proses yang harus dihadapi bagi seorang yang lagi menuntut ilmu. Butuh kesabaran, butuh ketelitian, butuh ketekunan, butuh kerajinan, dan yang terpenting adalah tidak putus asa menghadapi segala hal yang menjadi ujiannya dalam menuntut ilmu. Demikian. Kemudian kurikulum yang dipakai di SMP IT Iqra Ipuh untuk kelas 7. Kurikulum administrasi kurikulumnya untuk pelajaran PAI ini adalah sebagai berikut. Kita awali dari program tahunan. Jadi perangkat pembelajaran ini akan saya jelaskan mulai dari program tahunan. Berikut program tahunannya. Nah, kita bacakan. Standar kompetensi. Yang pertama, menerapkan hukum bacaan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah. Kompetensi dasarnya menjelaskan hukum bacaan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah, membedakan hukum bacaan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah, menerapkan bacaan Al-Samsiah Al-Qamariyah dalam bacaan surat-surat Al-Quran dengan benar. Materinya pokok, hukum bacaan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah. Waktunya 2 jam pelajaran dalam sekali pertemuan, dan ini dilakukan untuk materi yang saya jelaskan tadi adalah 2 kali pertemuan. Makanya di sini tertera 2 jam pertemuan, 2 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran. Kemudian berikutnya untuk prosem atau program semesternya. Program semester yang tertera dalam program semester ini untuk standar kompetensi dan kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Menerapkan hukum bacaan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah, menjelaskan hukum bacaan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah, membedakan hukum bacaan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah, menerapkan bacaan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah dalam bacaan surat-surat Al-Quran dengan benar. Ini dilakukan pada minggu ketiga dan keempat bulan Juli. Karena di awal tahun pelajaran baru, tahun 2020-2021, adalah di bulan Juli minggu ketiga. Makanya ini yang terarsir adalah minggu ke-3 dan minggu ke-4. 2 kali pertemuan yang kita bahas pada saat ini. Ini prosemnya atau program semesternya. Berikutnya adalah silabus. Untuk silabus, ini silabusnya yang dipakai di SMP IT Iqra Ipuh kelas 7. Kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Ini yang ada di dalam silabus. Saya bacakan. Pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Materi pembelajarannya, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Surat Ar-Rahman ayat 33, serta hadis tentang semangat menuntut ilmu. Kompetensi dasar kedua atau KD yang kedua menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu untuk sebagai implementasi dari pengamalan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang terkait. Memahami makna Surat Al-Mujadilah ayat 11, Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Mampu membaca dengan tartil, menunjukkan hafalan, menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian, kegiatan pembelajarannya di dalam silabus ini dijelaskan. Pertama, menyimak bacaan Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33, mencermati arti daripada ayat tersebut, menyimak penjelasan tentang hukum bacaan Al-Samsiah dan Al-Qamariyah yang ada di dalam surat tersebut atau ayat di dalam Surat Al-Mujadilah dan Surat Ar-Rahman yang dibahas dalam bab menuntut ilmu tersebut. Kemudian diskusi, menyusun arti kata,
kemudian mencari lafadz-lafadz yang mengandung hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah di dalam Al-Quran, tidak hanya terbatas di dalam surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadilah yang menjadi dasar pembahasan di bab ini. Jadi, apa yang dijelaskan di dalam silabus ini sesuai dengan buku PAI yang diajarkan di kelas 7 SMP Iqra Ipuh. Baik, untuk perangkat pembelajaran yang terakhir adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berikut RPP-nya. Di dalam RPP ini dijelaskan ada kompetensi dasar atau KD serta indikator pencapaian kompetensinya. Kita baca. Indikator pertama atau kompetensi dasar pertama, KD pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan menuntut ilmu atau berilmu. Meyakini indikator pencapaian kompetensinya adalah meyakini bahwa Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu dengan membenarkan Al-Quran adalah kitab yang memuat seluruh ilmu pengetahuan. Kemudian, KD yang berikutnya menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian membiasakan perilaku percaya diri, rajin, tekun, teliti sebagai implementasi semangat menuntut ilmu. Nah, dari perangkat pembelajaran yang saya bacakan tadi, kesimpulannya adalah karena perangkat pembelajaran yang diterapkan di SMP Iqra Ipuh kelas 7 ini adalah kurikulum K13, sementara buku yang dipakai juga buku PAI kurikulum K13. Antara materi di dalam buku PAI kelas 7 ini, bab pertama dengan perangkat pembelajarannya pada pertemuan-pertemuan pertama dan kedua adalah sangat sesuai dan sangat relevan, tidak ada berbeda juga tidak ada pertentangan antara buku yang dipakai dengan seluruh perangkat pembelajaran yang digunakan di SMP IT Iqra Ipuh kelas 7. Jadi kesimpulannya antara buku PAI yang digunakan dengan kurikulum yang diterapkan adalah telah sesuai. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.